Baiklah, selanjutnya itu tayamum. Ya, jadi alat bersuci berikutnya ya yaitu tayamum. Secara bahasa memiliki makna al-qasdu. Al-qasdu yaitu kesengajaan atau bertujuan. Itu artinya daripada tayamum. Menurut istilah, itu menurut bahasa ya. Kemudian menurut istilah, tayamum menyapukan tanah atau debu yang baik atau suci ke muka atau wajah dengan kedua tangan tentunya, dan kedua tangan sampai siku dengan syarat yang telah ditentukan. Jadi cukup hanya bahasanya menyapu wajah atau muka ini dengan debu yang suci dan kedua tangan ya, dari sampai siku ya. Kemudian tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi sebagai rukhsah atau keringanan bagi orang yang tidak memakai air karena beberapa halangan yang menyebabkan seorang itu boleh melakukan tayamum. Sebab-sebab diperbolehkan tayamum di sini pertama sakit, dia sakit yang sekiranya kalau dia menggunakan air tanpa sakit, maka cukuplah tayamum. Kemudian yang kedua sebab diperbolehkan tayamum adalah dalam keadaan di perjalanan atau di pesawat udara tidak ada air seterusnya. Kemudian tidak menemukan air, karena betul-betul tidak ada air, tak boleh dia tayamum. Syarat tayamum ya, ada halangan sehingga boleh tayamum, misalkan sakit, itu syarat tayamumnya harus ini ada ya. Kemudian sudah masuk waktu sholat, sudah azan, kemudian dia ini syaratnya tayamum. Kalau dia tayamum sebelum masuk waktu, maka tidak sah tayamumnya. Siapa tahu nanti begitu ada waktu ada air ya, atau dia sehat bisa menggunakan air, maka syaratnya harus sudah masuk waktu. Kemudian yang poin C ya, sudah diusahakan mencari air benar-benar tidak ada. Jadi harus usaha cari ke ujung timur, barat, selatan ataupun utara. Dia harus mencari dulu ya. Minimal dia cari ya perjalanan 1 kilo lah ke kiri ke kanan depan belakang ya. Itu tidak ada ya sudah menggunakan sudah menggunakan debu untuk berwudu untuk bersuci. Kemudian menggunakan debu atau tanah yang suci, tidak boleh menggunakan bedak ataupun sejenisnya. Yang berikutnya adalah menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum. Ini perlu sama syaratnya tadi. Kemudian rukun tayamum. Nah, rukun tayamum sama ya, yaitu dengan wudu. Pertama niat, ya nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah lillahi ta'ala. Saya berniat tayamum untuk membolehkan sholat. Jadi niatnya untuk tayamum supaya boleh sholat, karena tayamum itu tidak mengangkat hadas, dia cukup memperbolehkan seorang untuk melaksanakan sholat ataupun nantinya ya baca Quran dan selainnya. Kemudian yang rukun yang kedua yaitu menyapu muka dengan debu ya, harus merata, tidak harus tebal ya, cukup dengan isyaratlah bahasanya menyapu muka dengan debu, tidak terlalu tebal. Kemudian menyapu kedua tangan sampai siku dan dengan debu. Yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Yang terakhir pembahasan kita yaitu tentang tayamum sunnah sebelum tayamum, yaitu membaca basmalah. Atau ketika tayamum sunnahkan membaca basmalah, mengembus atau meniup debu dari telapak tangan agar debu tidak yang menempel agak tipis, juga tidak terlalu tebal. Mendahulukan anggota badan yang kanan daripada kiri. Membaca doa setelah tayamum seperti doa setelah wudu ya, membaca doa. Kemudian yang kelima, hal-hal yang membatalkan tayamum. Di hal-hal yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum sama. Jadi yang membatalkan wudu itu yang keluar dari dua jalan tadi ya, kemudian bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram, atau bagi perempuan haid nifas itu, maka sama hal-hal yang membatalkan wudu, maka itu juga yang membatalkan tayamum. Cuma ada tambahan dikit
ketika di tayamum, jika ada air sebelum mulai sholat, bagi yang tayamum karena tidak ada air. Nah, artinya batal tayamumnya kalau sudah ada air. Nah, kalau dia sudah ada air, begitu selesai tayamum ada air, maka batal tayamumnya, harus dia menggunakan air. Kemudian yang terakhir yaitu C, yang C itu murtad, yang membatalkan tayamum juga membatalkan wudhu, keluar dari agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Nah, di sini sampai sini pertemuan kita anak-anakku semua, mudah-mudahan bisa dipahami dari pembahasan pertama, yaitu tentang hadas, kemudian masuk pada najis, kemudian masuk pada wudhu dan tayamum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan kalian pelajari, dibaca bukunya atau disimak videonya. Jika ada pertanyaan, bisa kalian bertanya melalui kolom komentar YouTube, ya, ataupun nantinya di WhatsApp atau Telegram, ataupun nanti bisa bertanya chat WA pribadi. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi Bapak ingatkan, secara jaga kesehatan, ya, jangan lupa sholat 5 waktu, dan jangan lupa untuk sholat duha dan berbakti pada orang tua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.